Silakan masuk. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Oke, tadi kesininya naik apa, Mbak, kalau boleh tahu? Tadi kesininya naik kendaraan pribadi sih, Mbak. Oke. Ini benar dengan Mbak Laudia Kana ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naya sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Perkenalkan, saya Keisha yang akan memandu sesi interview pada hari ini. Nah, sebelumnya saya bakal menjelaskan tujuan dari pertemuan kita. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk menggali lebih dalam pengalaman mengajar dari Mbak, khususnya terkait cara menangani situasi nyata di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Dan saya juga akan banyak sekali bertanya tentang pengalaman spesifik. Jadi mohon untuk Mbak ceritakan kejadian nyata yang pernah dialami, jadi bukan tentang pendapat umumnya. Oke, apakah bisa kita mulai? Bisa. Oke, jadi Mbak Naya untuk pertama boleh ceritakan pengalaman Mbak pada saat harus mengajar dalam satu kelas dengan kemampuan siswa yang sangat beragam. Jadi kan ada siswa yang emang dia cara pemahamannya cepat dan lambat. Nah, dari situ tuh apa sih yang Mbak lakukan? Baik, pengalaman itu saya alami saat saya mengajar di kelas 3 SMP. Tahun lalu, dalam satu kelas ada beberapa siswa yang sangat cepat menangkap dan ada juga beberapa siswa yang masih kesulitan saat saya mengajar. Oke, pada saat itu tuh tugas spesifik apa sih yang harus Mbak selesaikan terkait dengan materi yang Mbak sampaikan? Baik, pada kejadian itu saya lagi mengajar di semester ganjil. Waktu itu saya menjelaskan materi tentang persamaan linear satu variabel. Jumlah siswanya 32 orang. Dari hasil pretest, saya melihat sekitar sepertiga siswa sudah menguasai materi, sedangkan beberapa siswa nilainya masih di bawah KKM. Oke, apa sih yang Mbak lakukan dan katakan pada saat itu untuk memastikan semua siswa tuh bisa memahami materi sesuai dengan kemampuan mereka? Baik, di situ tugas saya adalah memastikan seluruh siswa memahami kompetensi dasar sesuai dengan target pembelajaran, tanpa membuat siswa yang cepat itu merasa bosan ataupun siswa yang lambat semakin tertinggal. Oke, apa pertimbangan utama dari Mbak saat memilih metode atau media pembelajaran yang berbeda untuk siswa yang pemahamannya cepat ataupun lambat? Pada saat itu saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen awal. Untuk siswa yang sudah memahami materi, saya memberikan soal penggayaan berupa soal kontekstual yang lebih menantang. Sedangkan untuk siswa yang masih kesulitan, saya dampingi lebih intensif menggunakan contoh soal yang lebih sederhana dan memakai media visual. Jadi saya juga melakukan pengecekan pemahaman secara berkala melalui pertanyaan singkat sebelum melanjutkan materi. Oke, bagaimana sih hasil akhirnya kalau boleh tahu? Apakah dari kedua kelompok siswa ini ada yang menunjukkan peningkatan atau justru malah enggak ada? Ada. Waktu itu pertimbangan saya adalah setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Saya ingin semua siswa itu berkembang sesuai dengan kompetensinya. Lalu saya melakukan metode yang saya gunakan juga sehingga pertimbangan saya pada saat itu adalah saya mau semua siswa memiliki kebutuhan belajar. Pertimbangan saya adalah setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, saya tuh ingin semua siswa tuh berkembang sesuai kemampuannya, sehingga metode yang saya gunakan juga perlu disesuaikan. Oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap ya Mbak mana ya. Jadi Mbak ini membuat kelompok belajar yang berbeda. Jadi tuh ngasih soal pengayaan untuk siswa cepat dan Mbak Naya sendiri ada pendampingan khusus buat siswa yang lambat untuk mengajar materi gitu ya kan. Lalu mengevaluasi keduanya secara terpisah, apakah seperti itu? Iya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya hal yang berbeda. Boleh Mbak Naya ceritakan pengalaman Mbak saat menghadapi siswa yang sering mengganggu kondisi kelas dan enggak mendengarkan kalau misalnya ditegur? Baik. Pada saat itu saya pernah menghadapi seorang siswa kelas 3 SMP yang hampir setiap pelajaran itu sering berbicara sendiri dan mengganggu teman-temannya. Oke, boleh diceritakan satu kejadian nyata yang spesifik kapan tepatnya
dan terjadinya kapan tepatnya itu terjadi dan mata pelajaran apa? Pada saat kejadian itu sekitar semester 2 saat pelajaran IPA. Oke, pada saat itu apa sih yang menjadi tantangan utama buat Mbak Naya sebagai kepala guru? Baik. Tantangan saya adalah menjaga suasana kelas tetap kondusif tanpa mempermalukan siswa tersebut di depan teman-temannya. Oke, apa yang Mbak lakukan dan katakan pada saat itu juga bukan rencana tapi tindakan nyata yang Mbak ambil? Ya, baik. Saya melakukan diskusi dengan siswa tersebut, berbicara secara pribadi, lalu saya menanyakan penyebab perilakunya. Dan dia menjawab dia sedang mengalami masalah di rumah sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Terus saya membuat kesepakatan dengan siswa tersebut mengenai aturan selama pembelajaran, dan saya memberikan juga penguatan setiap kali siswa tersebut menunjukkan perubahan positif. Oke. Mbak Naya kan tadi bilangnya bakalan ngomong langsung ya sama si muridnya ini tentang tegurannya itu. Kalau boleh saya tahu kenapa Mbak lebih memilih tindakan itu daripada langsung menghukum atau justru melaporkannya ke BK? Karena kan yang seperti yang kita tahu BK itu lebih paham ya. Baik, saya memilih pendekatan personal karena saya ingin memahami penyebab perilakunya terlebih dahulu. Lalu, tapi menurut saya memberikan hukuman bukan selalu menjadi solusi yang pertama. Oke, bagaimana hasil akhirnya itu bagaimana? Apakah perilaku dari siswa itu justru berubah setelah ngobrol sama Mbak itu? Baik, dalam beberapa minggu kemudian perilakunya mulai membaik. Siswa tersebut jadi lebih fokus mengikuti pelajaran dan jumlah teguran yang saya berikan juga jauh lebih berkurang. Oke, jadi Mbak ini mendekati siswa itu secara pribadi setelah kelas, jadi private session gitu ya. Lalu juga mencari tahu penyebab dari tindakannya dan memberikan kesepakatan bersama tentang aturan kelas. Betul. Oke, boleh ceritakan pengalaman Mbak saat harus menyampaikan kabar kurang menyenangkan tentang siswa kepada orang tua atau hal ini? Benar. Saya pernah mengundang orang tua siswa karena prestasi belajarnya yang terus menurun. Oke, siapa aja yang terlibat dalam pertemuan itu dan boleh tahu di mana kejadiannya? Baik, pertemuan itu saya lakukan di ruang guru bersama wali kelas. Oke. Apa sih tujuan spesifik yang Mbak lakukan dalam pertemuan dengan orang tua saat itu? Baik, tujuan saya adalah menyampaikan kondisi siswa dan mencari solusi bersama dengan orang tuanya. Oke. Apa kata pertama yang Mbak ucapkan pada saat membuka pembicaraan dengan orang tua? Baik, kalimat pertama yang saya sampaikan adalah mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah hadir datang ke sekolah. Kemudian saya menjelaskan terlebih dahulu kelebihan anak tersebut sebelum menyampaikan kesulitan di akademiknya. Setelah itu saya mengajak orang tua untuk berdiskusi mengenai penyebab dan langkah yang bisa kita lakukan bersama. Oke. Hasil akhir dari pertemuan itu tuh gimana? Apakah ada kesepakatan yang atau tindak lanjut yang disetujui? Pada saat itu orang tuanya awalnya cukup khawatir, tapi saya tetap berusaha untuk tenang dan saya juga menggunakan bahasa yang tidak menyalahkan dan menekankan bahwa tujuan kita adalah membantu perkembangan anak. Oke, jadi kalau misalnya saya nggak salah dengar ya, tadi Mbak Naya itu menggunakan pendekatan sandwich. Jadi memuji dahulu, lalu habis itu menyampaikan masalah dan menawarkan solusi bersama. Apakah benar? Betul. Oke, boleh ceritakan momen ketika Mbak itu membuat keputusan mengajar yang ternyata tuh berdampak kurang baik bagi siswa. Jadi apa yang terjadi dan bagaimana Mbak itu menyadarinya? Saya pernah menggunakan metode ceramah hampir sepanjang jam pelajaran karena mengejar target materi. Oke, menarik. Tapi biasanya dalam mengajar ini pasti ada tantangan atau momen yang nggak sesuai harapan. Ada nggak sih kejadian di mana metode yang Anda pilih itu ternyata nggak efektif? Gitu? Ada. Saya menyadari bahwa siswa mulai kehilangan fokus dan hasil evaluasi harian mereka itu kurang baik. Setelah itu, saya mengevaluasi pembelajaran dan mulai menambahkan diskusi kelompok, kuis interaktif, serta praktik aktivitas sederhana. Oke. Apa yang Mbak lakukan setelah menyadari bahwasannya metode yang Mbak pakai ini kurang tepat?
Saya lihat partisipasi siswa meningkat dan suasana kelas menjadi lebih aktif. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa penyampaian materi harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke. Apa sih yang Mbak pelajari dari pengalaman itu? Apakah ada perubahan dalam cara mengajar Mbak setelah menyadari? Saya menyadari bahwa partisipasi siswa meningkat dan suasana kelas itu menjadi lebih aktif. Nah, dari pengalaman itu, saya belajar bahwa penyampaian materi harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke, jadi dari kejadian itu tuh Mbak belajar untuk selalu melakukan evaluasi di tengah jam pelajaran, bukan hanya di akhir, apa seperti itu? Ya, betul. Oke, boleh ceritakan pengalaman Mbak saat bekerja dalam tim dengan rekan guru lain, misalnya dalam MGMP atau proyek sekolah, dan terjadi perbedaan pendapat yang cukup tadi mendengarkan nilainya. Saya pernah bekerja sama dengan guru lain dalam menyusun kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, tadi Mbak sempat menyebutkan Mbak memutuskan, kalau boleh tahu apa lebih tepatnya peran Mbak dalam tim itu secara pribadi. Baik, peran saya adalah menyusun aktivitas pembelajaran dan membuat instrumen penilaian. Oke, kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, apa sih yang Mbak lakukan atau katakan untuk mencari titik tengahnya? Baik, ketika ada perbedaan pendapat mengenai bentuk penilaian, saya mengajak semua anggota tim untuk berdiskusi berdasarkan tujuan pembelajaran. Saya juga mendengarkan masukan dari rekan-rekan sebelum memberikan usulan. Oke, bagaimana hasil dari kolaborasi itu? Apakah keputusan akhir itu diambil dan bagaimana dampaknya bagi siswa? Baik, pada akhirnya kami menyepakati bentuk penilaian yang menggabungkan penilaian proses dan hasil sehingga dianggap lebih adil. Nah, kegiatan proyek ini juga berjalan dengan baik dan siswa menjadi lebih aktif. Oke, jadi dari penjelasan Mbak tadi, Mbak mengajak untuk diskusi terbuka sama rekan-rekan yang lain, terus juga mendengarkan pendapat dari rekan lain dan mencari solusi yang paling baik untuk siswa. Apakah seperti itu? Betul. Oke, yang terakhir pernah nggak sih Mbak Naya itu ngambil inisiatif untuk membuat program atau metode pembelajaran baru tanpa diminta oleh atasan? Karena dari Mbak Naya sendiri itu melihat ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Ya, saya pernah membuat media pembelajaran berbasis kuis interaktif menggunakan aplikasi digital tanpa diminta oleh sekolah. Oke, apa yang melatar belakangi Mbak untuk mengambil inisiatif itu? Latar belakangnya karena saya melihat banyak siswa yang kurang antusias ketika pembelajaran hanya menggunakan buku. Oke. Kalau boleh tahu langkah konkret apa yang Mbak lakukan dan gimana cara Mbak memulainya? Baik, yang pertama saya mulai mempelajari cara menggunakan aplikasi tersebut secara mandiri. Kemudian saya membuat soal-soal interaktif sesuai materi dan mencobanya di kelas. Oke. Gimana sih respon siswa, rekan, dan atasan terhadap inisiatif Mbak? Baik, siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. Rekan guru juga tertarik menggunakan metode tersebut dan kepala sekolah memberikan apresiasi pada saya karena pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke, jadi Mbak itu melihat siswa kesulitan dengan metode konvensional, lalu Mbak itu membuat media pembelajaran interaktif dan menguji cobakannya tanpa diminta apakah itu? Oke, baik, dari pembicaraan kita selama kurang lebih 1 jam ini, Mbak itu menjelaskan bahwa Mbak punya pengalaman dalam mengolah kelas dan kemampuan siswa yang beragam melalui pendekatan diferensiasi, lalu juga menangani siswa bermasalah dengan pendekatan personal dan kesepakatan bersama, lalu juga berkomunikasi dengan orang tua secara bijak menggunakan metode sandwich, melakukan refleksi dan perbaikan metode pengajar setelah mengalami kegagalan, lalu juga berkolaborasi dalam tim dan mencari solusi terbaik untuk siswa, serta mengambil inisiatif kerja untuk meningkatkan pembelajaran tanpa menyinggung. Apakah ada yang ingin Mbak tambahkan atau koreksi dari apa yang sudah saya simpulkan? Baik, secara umum sudah sesuai. Saya hanya ingin menambahkan bahwa saya selalu berusaha menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, karena
karena saya percaya setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Selain itu, saya juga terus mengikuti pelatihan dan belajar teknologi agar kemampuan mengajar saya terus berkembang. Oke, baik, dan sesi interview kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya hari ini. Apakah Anda ingin bertanyakan? Terima kasih atas kesempatan wawancara hari ini. Saya ingin bertanya, Mbak, bagaimana tahapan seleksi berikutnya setelah sesi wawancara ini? Selain itu, jika saya lolos, apakah nantinya akan ada program orientasi atau pelatihan bagi guru baru sebelum mulai mengajar? Oke, baik. Untuk hasilnya sendiri itu akan kami sampaikan melalui telepon atau email dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Sekali lagi terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih.